Awal mula saya mengira Singa Putih juga sebuah padepokan, bahwasanya kelak santri Singa Putih itu diharapkan menjadi para penguasa dunia. Apapun yang sudah kita lakukan di pondok itu menjadi kebiasaan nantinya di masyarakat ketika kita keluar itu tadi. Ternyata teknokrasi itu kemampuan merencanakan ide, kemampuan melaksanakannya, dan kemampuan untuk mengontrol dan mengevaluasinya. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Coba tuh. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Baik, hai kawan-kawan santri mendunia dimanapun kawan-kawan berada. Sekarang kita sedang melakukan live ya bersama salah satu alumni yang sangat luar biasa sekali, alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Tidak ada henti-hentinya, tetap berkarya, tetap mendakwahkan dan menyerukan suatu hal kebaikan kepada masyarakat. Ya, di samping kita ini ada Ustadz Fathori. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz Fathori? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari mana, Ustadz? Saya dari dekat sini saja, Dari Sidoarjo. rumah ya. Dari rumah. Jadi tetangganya terus ke sini ya. Betul. Ya. Jadi beliau ini Ustadz Fathori alumni tahun berapa, Ustadz? Tahun 2001. 2001. Sangat jauh ya. Kalau saya ini alumni 2015. Jadi terpaut. iya. Cucu berarti ya. Cucu. Kalau yang apa kita bahas tentang angkatan itu kan ada kakek. Ya. Kalau mungkin kawan-kawan belum tahu di Gontor itu ada nama setiap angkatan. Ya. Jadi ada angkatan 2003 itu nanti apa sih bahasa Indonesia musyrif ya? Musyrif ya. Bahasa Indonesianya apa? Pembimbing. Pembimbing ya. Iya. Pembimbing itu nanti 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun di angkatan tersebut itu. Jadi kalau misalnya 2001 itu berarti pembimbing 2007. Terus nanti 2007 pembimbing tahun 2013. Kalau saya 2015 pembimbingnya 2009. 2009 pembimbingnya 2003. Ya gitulah algoritmanya di Gontoran. Betul. Ya, alhamdulillah mungkin bisa perkenalan dulu, Dad. Baik. Tentang sekarang tuh kesibukannya di mana, terus yang nanti kan kita bahas tentang pondok ya. Iya. Sekilas nanti awal mulanya pondok itu gimana nanti? Baik. Mungkin Perkenalan dulu mungkin ya. Baik, nama saya Fathori Setiawan ya. Dulu tahun 2001 lulus dari Gontor. Setelah itu menyelesaikan S1 2005. Setelah itu 2006 melanjutkan pengabdian ke Poso, Sulawesi Tengah. Jadi termasuk merintis Pondok Ittihadul Ummah ya, sebagai proyek recovery pendidikan pasca konflik. Ya, jadi Gontor istilahnya menceburkan diri ya untuk menengahi konflik yang berkepanjangan di Poso. Ya, dulu termasuk kami berempat yang dikirimkan pertama kali itu. Dulu tuh konflik Poso tahun berapa? 2000? Ya, kalau saya berangkat ke Poso 2006 itu ya. 1 bulan setelah konflik berakhir. Tapi masih terjadi pengeboman. Ngeri pokoknya. Iya, baru saya balik ke Gontor tahun 2008 sekaligus izin untuk melanjutkan di luar. Iya. Berarti sangat luar biasa kawan-kawan. Ijtihadnya beliau ini merintis awal mula Pondok Modern Gontor Poso ya? Iya, Ittihadul Ummah ya? Ittihadul Ummah Poso. Iya. Sampai sekarang Gontor bahkan sudah ada belasan dan itu belum alumninya. Betul. Bahkan kalau dihitung itu ribuan. Ya. Nah itu makanya di awal tadi saya bilangnya Gontor itu tidak
tidak berhenti-henti dalam mencerdaskan umat dan tidak berhenti dalam berkarya. Ya, baik Ustadz. Ini kan antum kan ketika sudah tadi di Poso, terus sekarang alhamdulillah ngerintis di Singa Putih. Singa Putih, Masya Allah. Singa Putih itu di mana? Singa Putih ini apa? Apakah pondok kan keren namanya. Atau perguruan tinggi padepokan kan gitu ya. Awal mula saya mau ngira Singa Putih juga sebuah padepokan pencak silat atau begitu kan, Uragan ya. Tapi ternyata itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren Salaf lepas biaya waktu itu. Jadi saya bergabung tahun 2016 di Singa Putih, masih hanya konsep salaf yang ada di situ. Alhamdulillah bisa sinergi yang membantu sumbangsih pemikiran kepada Pak Kiai, juga kepada para jamaah Singa Putih waktu itu. Konsep kita diterima dan dijalankan sampai sekarang. Jadi sekarang sudah berjalan 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi 2016 itu proses persiapan, 2017 mulai berdiri MTS Unggulan Singa Putih. Tahun 2018 berdiri MA Unggulan Singa Putih. Jadi sekarang sudah ada MTS dan ada MA, alhamdulillah. Diberikan kelancaran oleh Allah dalam semua proses pendiriannya. Itu tadi kan tadi kita sudah bahas ini terkait alurnya, Ustaz. Iya. Tapi kita belum tahu kenapa kok dinamakan Singa Putih gitu. Nah, ini awal mula apa yang pertama itu sudah dinamakan sama Pak Yainya Singa Putih, atau waktu ketika Ustadz di situ langsung berdiskusi dengan Ustadz untuk menamakan nama pondok pesantren itu Singa Putih. Pondok pesantren Singa Putih Munfaridin lepas biaya waktu itu. Ini sudah diberi nama oleh Pak Kiai sendiri. Sejak tahun 1992 berkiprah, ya berjalan sekian tahun, akhirnya tahun 2016 itulah mulai dibentuk persiapan sekolah formal. Ya, jadi sekolah formal itu namanya tidak jauh dari pesantren Singa Putih Munfaridin, namanya MTS Unggulan Singa Putih. Ya, MA-nya MA Unggulan Singa Putih. Nah, kenapa kok Singa Putih? Ya, sebenarnya ini panjang ceritanya. Cuman versi singkatnya versi singkatnya itu adalah singa ini kan raja hutan. Nah, raja hutan itu penguasa hutan. Nah, putih adalah lambang kesucian, kebersihan, kan begitu. Jadi ini adalah sesuai dengan misi daripada pendiri, bahwasanya kelak santri Singa Putih itu diharapkan menjadi para penguasa dunia. Amin ya rabbal alamin. Para penguasa dunia, baik itu dari mulai pemimpinnya, ada yang jadi pemimpinnya, ada yang jadi ulamanya, ya kan, umaro, ulama, ada yang jadi teknokratnya, ya, terus ada juga yang jadi konglomeratnya. Nah, semuanya ini orientasi dunia, ya kan. Kenapa kok dunia? Karena memang ini adalah suatu keterpanggilan daripada Pak Kiai Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah. Ya, itu keterpanggilan beliau untuk, kalau bahasa Jawa itu, madahi kebutuhan umat. Ya, daripada umat ini tidak punya wadah, ya, yang benar, jejak tauhidnya, ya, akidahnya, terus orientasi hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nah, maka Singa Putih berkiprah, ya, untuk membawa generasi ini menjadi generasi umat yang alim, yang soleh dan nafi' fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, yang putih tadi membersihkan diri, membersihkan hati. Jadi tidak henti-hentinya kalau Pak Kiai itu betul-betul lambang Singa Putih adalah kerja keras membersihkan hati. Dari apa? Dari semua penyakit iri, dengki, congkak, sombong, hasud, ya, semuanya itu adalah penyakit yang bisa menjerembabkan manusia ini ke dalam lembah dosa. Nah, itu secara singkat seperti itu. Ya, jadi kawan-kawan, luar biasa sekali dari sejarah singkatnya tadi. Dan
Maka dari itu nama sendiri pun juga doa ya. Nama adalah doa. Iya, doa juga. Jadi kita doakan juga agar semua pondok pesantren khususnya juga di Singa Putih ini menjadi ya munjirul qaum ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah singkat sejarah saja. Ya. Dan juga pendirinya Pak Yainya tadi sudah disebutkan sama Ustadz Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah ya. Nah, sudah. Ya. Terus selama 4 tahun ini grand design atau konsep model pengajarannya itu bagaimana, Ustaz? Baik. Jadi pertama kan kita tentukan visi ya. Ya, visi. Ingin membentuk manusia yang seperti apa. Kan begitu. Dalam membuat sebuah desain, pasti tujuannya harus ditentukan. Sebelum nanti kita akan misalnya kalau tujuannya ke Jakarta, oh berarti harus naik kereta yang jurusan ke Jakarta kan gitu. Atau naik bis yang jurusan ke Jakarta. Nah, ini kita tujuannya adalah menciptakan manusia sosiopreneur, muslim yang tangguh, yang berkiprah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang berideologi Pancasila, ya, tapi tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan demikian kalau misalnya manusianya seperti itu, apa langkah-langkah yang menuju ke sana? Ya, ini baru misi. Misi kita tentukan satu persatu. Kita ingin membentuk yang pertama adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus yang kedua adalah yang berakhlakul karimah. Sesuai dengan sirah nabawiyah ya. Apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah beristiqomah dan yang terakhir baru berprestasi. Nah, supaya apa? Kita ndak ingin ya membentuk manusia itu ujuk-ujuk langsung pinter gitu. Karena ini bahaya. Bahkan Rasulullah saja kalau kita ketahui bersama bahwa sifat beliau itu pinter itu terakhir. Yang pertama sidik, amanah, tablek, fatona ini akhir. Jadi bukan yang pertama. Kalau misalnya pinter itu didahulukan tapi akhlaknya tidak bagus ya, imannya tipis. Ya akhirnya menimbulkan generasi pinter tapi membodohi. Tidak benar ya, tidak pinter benar. Tapi membodohi. Betul, akhirnya membodohi orang-orang yang di bawahnya. Akhirnya tidak jadi mundirul qaum kan begitu. Nah, jadi dengan langkah-langkah ini maka grand design itu tercipta. Memang tidak mudah ya. Kita tawarkan konsep ini kepada masyarakat itu tidak mudah karena memang anak kita akan kita didik secara intensif. Ya, seperti halnya kalau yang merepresentasikan takwa kepada Allah itu betul-betul ibadah mahdoh ya. Dan itu kita aplikasikan dengan sangat intensif. Ya. Seperti kalau misalnya di pondok lain ya, itu sholat 5 waktu biasa ya, terus zikir pendek biasa. Kalau di tempat kami enggak. Sholat malam kita bangun jam 3 ya. Wajib itu. Jadi syai'un minal wajib. Nah, jadi nggak bisa ditinggalkan kalau santri Singa Putih sholat malam. Ya, supaya apa? Supaya nanti mereka ini ketika keluar terbiasa. Ya. Jadi tidak perlu dibangunkan lagi, nggak perlu diobrak-obrak kalau bahasanya orang Sidoarjo nih ya. Ya. Jadi itu ibadah. Puasa Senin Kamis yang sunnah itu jadi wajib di tempat kami. Sholat duha yang sunnah itu jadi wajib. Di tempat kami. Ya. Jadi ibadah ini betul-betul zikir pagi dan zikir petang. Ya. Itu diaplikasikan. Iya. Kalau misalnya biasanya orang makan ya, makan malam habis maghrib di pondok lain, di pondok kami habis isya. Karena para santri tidak boleh turun dari masjid setelah sholat maghrib, tapi melanjutkan berzikir secara jama'i. Ya, nanti setelah sholat isya dan sholat ba'diyah isya baru mereka pulang ke asrama dan makan malam. Gitu. Ya, ya seperti halnya yang di pondok-pondok pesantren lainnya, tapi yang ini suatu yang sunnah dijadikan wajib kan? Betul. Jadi kalau dibilang di pondok pesantren itu inilah ilmu yang nggak pernah kita dapatkan di sekolah-sekolah
umum yang lainnya. Betul. Kalau di pondok pesantren itu memang seperti itu. Jadi apapun yang sudah kita lakukan di pondok itu menjadi kebiasaan nantinya di ketika kita masyarakat ketika kita keluar itu tadi. Terus kalau kita nggak melakukan itu rasanya nggak enak, ada sesuatu yang janggal. Ada sesuatu ketika yang sudah kurang terbiasa, gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, tadi sudah konsep grand design-nya, Ustaz. Karena ingin mencerdaskan umat dan ingin mencetak munzirul qaum. Ya. Dan berdasarkan sirah nabawi tadi ya. Nah, itu terus masuk ke mungkin materi-materi pelajarannya itu di situ apa aja? Oke, jadi kami terus terang ini meramu beberapa kurikulum. Yang pertama adalah kita mengikuti kurikulum Kementerian Agama, Kemenak RI. Makanya kami berlabel MTS dan MA. Ya, nanti setelah lulus MTS itu dapat ijazah. Lulus MA dapat ijazah. Walaupun ijazah ini bukan orientasi ya, bukan satu-satunya tujuan, itu hanya untuk kelengkapan administrasi sebagai warga negara Indonesia supaya ketakutan orang tua ya itu biasanya nanti anak saya gimana ini ya, legalitas ijazahnya apa bisa digunakan. Nah itu kami memilih untuk mengikuti Kemenak, terus ditambah dengan beberapa pola kependidikan dari Gontor ya karena Gontor ini kan modern ya, pondok modern ya, seperti halnya kita ketahui sebagai alumni yang modern dari Gontor itu apanya kan gitu, pola pikirnya. Nah, jadi kita ingin para santri ini ya selama di pondok memang kita berikan masalah-masalah gitu. Karena apa? Setelah terjadinya masalah itu kita sebagai anak-anak ya, anak muda itu akan menemukan solusi. Menjadi dewasa. Sehingga nanti ketika kita sudah lulus dari pondok itu menghadapi masalah apapun ya, maka bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang atau paradigma. Jadi nggak mudah mati kan gitu. Kalau kena masalah sih, aduh mati kan gitu ya. Ingat waktu Pak Kiai Sukri dulu sering kali waktu saya ya tahun 2001 karena lulusnya itu sering jangan mudah-mudah mati. Makan lauknya tempe, aduh mati aku. Masih antri mati aku kan gitu. Antri makan, antri mandi mati aku. Nah ini tidak boleh. Jadi menjadi generasi yang kuat ya, tangguh. Jadi bisa melihat masalah itu dari berbagai macam sudut pandang. Nah makanya ketika pondok kami ini mereduksi sebagian daripada kependidikan atau kepengasuhanan dari Gontor, betul-betul itu sangat aplikatif. Ya. Dengan demikian anak-anak memang terasah betul. Jadi nggak mudah nyerah dari masalahnya itu. Jadi kurikulum yang selanjutnya adalah kearifan lokal, Ustaz. Kearifan lokal dari Pondok Singaputih sendiri. Ya, jadi memang kita mengajarkan mereka kitab-kitab kuning. Jadi cara membacanya juga cara Jawa, cara Pegon. Ini sebagai kearifan lokal ya. Karena memang kami berpikir kebutuhan masyarakat saat ini selain mental yang tangguh juga harus mempersiapkan diri ya, memiliki isi daripada ilmu pengetahuan yang harus dipahami kan begitu. Ibaratnya kalau ada botol sebagai packaging, maka isi itu adalah airnya kan begitu. Kalau misalnya botol dan airnya sudah terisi, insya Allah bisa berkiprah di masyarakat dengan baik. Gitu Zat. Ya baik. Jadi kawan-kawan untuk kurikulumnya sudah tadi dilihat menurut Kemenak ya. Jadi jangan khawatir ketika permasalahan ijazah. Tapi kalau ijazah kita permasalahkan ijazah untuk sekolah kita permasalahan ijazah itu sungguh sangat salah. Salah betul. Jadi bukan itu tujuannya. Kita belajar itu bersekolah terus itu berkuliah itu kan juga bukan karena ijazah tapi karena pelajarannya, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang harus kita dalami itu. Betul. Nah, tadi sudah terkait konsep grand design-nya, terus ininya materinya. Nah, sekarang keunggulannya ketika kawan-kawan ini masuk di Singaputih, memilih Singaputih menjadi dasar pendidikannya. Ya.
keunggulan di Singa Putih itu ya dibandingkan dengan beberapa pesantren kan begitu ya. Tempatnya yang pertama, tempatnya enak, adem, dingin, nyaman gitu loh. Yeah. Jadi apa ya? Kalau saya rasa itu seperti villa gitu loh. Seperti kita ini sedang tinggal di villa, cuman long term kan gitu. Nah, termasuk juga airnya ini melimpah. Airnya melimpah sehingga kami punya kolam renang. Punya kolam renang khusus putra dan khusus putri. Iya kan? Karena kan pesantren-pesantren lain nggak punya kolam renang itu banyak alasannya karena airnya ini gimana. Kan gitu. Itu permasalahan inti, bukan karena bersihkannya gimana, enggak. Airnya kan itu. Nah, kami punya kelebihan itu. Anak-anak jadi bisa sewaktu-waktu berenang, termasuk juga 1 minggu sekali mereka kita datangkan pelatih. Ya, jadi betul-betul diajari renang, jadi bukan cuman berendam aja kan gitu ya. Karena Rasulullah kan sunnah Rasul ya. Terus yang kedua kami juga punya kuda. Kita punya 14 kuda. Ya, terus juga area berkuda. Supaya apa? Mereka ini kalau dalam berkuda ini kan yang kita hadapi ini bukan mobil, bukan motor. Kalau motor itu enak ada starternya, terus cara beloknya mudah kan gitu. Iya, tapi kalau dengan hewan ya kita ini butuh penyesuaian diri. Bagaimana menundukkan hewan ini supaya mengikuti apa yang kita perintahkan. Ya kan? Itu filosofisnya ketika ditarik dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana seorang manusia itu bisa mengendalikan sifat hayawaniyahnya. Nah, ini kan katanya dalam ilmu mantik itu al-insanu hayawanun natik. Hayawanun natik. Ya, bahwa manusia ini adalah hewan atau binatang yang bisa berbicara. Ya berbicara loh ya, ini bukan bersuara loh. Kalau kambing bersuara, kuda juga bersuara, ya kucing bersuara, tapi manusia berbicara. Jadi apa bedanya? Burung beo bisa menirukan assalamualaikum, tapi nggak ngerti maknanya, kan gitu. Nah kalau manusia ini berbicara, ya ketika kita mengeluarkan suara, maka itu melibatkan akal dan pikiran. Itulah makanya ketika natik ini hilang dari manusia, misalnya bayi itu belum natik, atau orang mabuk mendem ya itu juga tidak natik. Kenapa? Karena dia berada di bawah sadar, dia berbicara yang tidak disadari. Nah makanya ini kalau misalnya dengan berkuda ya itu latihan ke sana, ya menundukkan sifat hayawaniyah. Yang kedua untuk melatih keberanian. Itu naik kuda itu harus jatuh dulu loh itu. Sama kayak naik sepeda itu. Saya belum pernah. Wah harus ke Singa Putih ya. Nanti main lah. Nah nanti main Ustadz Zaki bisa ke Singa Putih naik kuda sama Ustadz Fustatul. Karena naik berkuda itu juga sama termasuk sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Dan yang nggak kalah penting adalah memanah. Ya memanah juga. Ya jadi tadi kuda itu anak-anak itu bisa loh. Anak perempuan nih itu sudah bisa naik kuda terus sambil berdiri seperti apa itu koboi ya kudanya biasanya kalau di video-video itu kan berkuda terus sambil memanah. Itu juga dipelajari. Di Singa Putih juga dipelajari ya. Memanah itu alhamdulillah juga alumni Gontor yang mengajarkan itu, jadi memang beliau expert dalam memanah. Saya senangnya kalau beliau melatih itu, beliau jelaskan sak hadis-hadisnya, ya kan? Jadi bukan cuman kemampuan memanah saja, santri kami jadi mengerti dari mana sih, kenapa kok memanah itu jadi perintah Rasul untuk umatnya kan gitu. Ternyata di dalam memanah itu harus ada 2 hal. Yang pertama fokus, dan yang kedua adalah powerful. Kalau tidak powerful itu nggak nyampe ke target. Jadi tarik gini sampai ke pipi nempel begini. Ini berat ini. Itu kalau tidak terbiasa juga sulit kan. Yang pertama dari fokus. Jadi menghadapi semua permasalahan kehidupan kita nggak boleh tolak-toleh istilahnya. Harus fokus. Nah, makanya ketiga keunggulan ini ada di Singa Putih. Ya, ada keunggulan lain. Jadi di tempat kami santri malah kita wajibkan membawa laptop.
Oh, boleh. Ya, bukan boleh ya, tapi wajib. Oh, wajib. Wajib membawa laptop supaya apa? Supaya santri ini ya tidak gaptek. Iya. Karena tuntutan zaman ini sekarang kita main podcast begini kan. Untuk antum yang tidak buta IT kan begitu. Tapi ada beberapa teman kita lulusan pondok pesantren kan nggak berani, ya kan, nggak berani. Jangankan ngomong seperti Ustaz Zaki dengan lancar, dengan lugas tadi, di depan mic itu sudah keder kan gitu. Nah ini hal-hal yang penting kan gitu ya. Bawa laptop nanti buat apa? Mereka belajar apa Microsoft Office kan gitu, bagaimana menguasai Excel itu. Excel itu rumit loh. Dan itu bisa mempermudah pekerjaan manusia. Kan gitu, namanya artificial intelligence ya. Tapi lagi-lagi memang kita tidak bisa menuruti apapun yang dilakukan oleh artificial intelligence. Manusia tetap menjadi ujung tombak ya, ruh daripada setiap kegiatan daripada artificial intelligence itu. Dan masih banyak keunggulan lainnya yang ada di Singapura. Contoh kayak olahraga, ekstra olahraga pasti ada. Karena sepak bola itu wasiat ya. Titipan dari Kiai Gontor, Pak Hasan, ketika saya laporan harus ada ini. Iya, Ustadz, kami mau berangkat mendirikan pesantren. Harus ada sepak bolanya. Ini yang paling penting kan. Kenapa kok sepak bola gini? Karena anak laki-laki itu seneng bal-balan Termasuk anak juga suka. Sepak bola. Jadi anak masuk ke pondok ya, khususnya kalau ke pondok Singapura, alhamdulillah ya, pengalaman 4 tahun ke belakang itu alhamdulillah tidak ada 1% yang nggak betah. Pasti betah. Saya ke Prigen itu rasanya pengen nginep di sana. Makanya. Karena saya kan kuliah di sini ya. Jadi kalau mau rihla terus jalan-jalan itu pasti ke Prigen. Dan hiburannya pasti ke sana. Hawanya juga. Tapi antum belum pernah masuk Singapura. Belum. Nanti mungkin sama satu-satu. Siap. Oke. Iya. Nah, itu sih berarti semuanya ada. Tapi ini kalau dulu meskipun saya hobi sepak bola, tapi terkadang juga saya waktu itu masuk di ini Firqoh Klub Persada yang senam Darussalam itu. Nah tapi kalau sekarang nggak bisa salto. Kenapa? Mungkin ya faktor usia juga. Faktor perut? Mungkin juga. Dan juga belum pernah dicoba ya. Oh gitu ya. Gitu. Tapi di situ juga ada. Persada belum ada. Oh belum ada. Persada itu Persatuan Senam Darussalam. Ya. Kalau bela dirinya? Kalau hanya yang kurikulum olahraga ada senam. Ya, cuman kalau spesifik sampai mengumpulkan beberapa bakat anak yang bisa salto, bisa scroll dan lain-lain ya. Itu memang belum ada. Kalau yang bela diri? Kalau bela diri ada. Ya, bela diri ada. Ya. Tadi sudah fasilitasnya sudah ada, terus juga keadaan lingkungannya pastinya di Prigen itu sangat dingin. Betul. Dan dekat sama tempat wisata nggak, Sir? Jadi lokasinya ini kalau antum tahu Cimory, tahu. Ya, jadi dari Masjid Cheng Ho naik ke atas ada Cimory. 100 meter dari Cimory itu ada belok ke kanan. Nah, belok kanan masuk jalan. Jalan kampung ya, jalan kampung, nanti mengikuti jalan itu sampai di Singapura sekitar 750 meter. Nah, jadi kawan-kawan untuk tempat letak Singapura ini sangat terjangkau sekali ya? Sangat terjangkau. Dekat dengan Surabaya, dekat sama Sidoarjo, dekat dengan Malang. Nah, otomatis kalau dari Surabaya ada Juanda, Bandara Juanda. Jadi nggak menuntut harus santrinya yang daerah sekitar aja, tapi boleh kawan-kawan yang ingin mendaftar dari kita sudah ada Papua 3 orang. Masya Allah, Papua ya. Ya. Lampung sudah ada Lampung, ada Kalimantan. Ada Kalimantan, ada Makassar. Nah, itu kan berarti pertanda bahwasanya pondok itu harus dibutuhkan di Nusantara ini. Betul. Kita tidak membatasi area, ya kan. Insya Allah dari seluruh wilayah Indonesia bahkan luar Indonesia pun. Kami akan menerima ya, karena di situ juga kita aplikasikan 2 bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, pasti. Kalau di Gontor kan bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan
menjadi kewajiban 2 minggu sekali ya. Betul. Kalau di situ apa diterapkan juga atau berbeda konsepnya? Kalau di sana ada 3. Ada 3. Jadi ada 3 zona waktu, berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa Jawa. Oh, berbahasa Jawa. Iya. Benar. Ya, karena ada pegon. Benar. Karena ini banyak orang istilahnya begini. Kalau dari luar Jawa gimana? Ya kita jelaskan dengan bahasa Indonesia, syarahnya enggak apa-apa. Ya, tapi ketika memaknai itu pakai bahasa Jawa. Supaya apa? Jawa ini kan sebenarnya bukan sekedar bahasa, tapi Jawa ini kultur. Benar. Jadi kelebihan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini itu adalah di kultur Jawanya. Banyak orang Jawa yang nggak Jawa nih. Termasuk anak. Oh gitu. Anak itu mungkin ya jangan ditiru mungkin ya. Gara-gara alasannya gara-gara lulusan dari pondok pesantren, karena di pondok pesantren kan jarang memakai bahasa. Nah itu otomatis impact-nya ketika saya berbahasa Jawa sih bisa, tapi ketika bahasa halusnya itu agak sulit, agak susah. Tahu tapi cara mengimplementasikan itu jangankan antum, anak juga gitu. Jadi pertama kali 1 tahun pertama itu saya menyesuaikan diri belajar ngomong bahasa halus sama Romo Yai itu luar biasa. Saya harus buka buku aksara Jawa lagi. Nah termasuk penting ya, karena budaya kita harus melestarikan juga. Jangan mentang-mentang kita bisa bahasa Inggris terus bahasa Arabnya sudah jago tapi bahasa budaya kita terlupakan. Itu kan juga yang paling penting dari orang Jawa itu kan sebenarnya bukan tutur kata. Jadi seperti sikap ya, unggah-ungguh, tepos liro. Apa itu? Tepos liro itu tenggang rasa. Tenggang rasa. Iya kan? Ini orang Jawa paling ora penaan. Betul nggak sih? Betul. Jadi daripada ya ini mohon maaf bukan rasis ya, tapi menyebutkan kelebihan kearifan lokal di Jawa ini. Ya orang Jawa itu belum apa-apa sudah enggak enak gitu loh ya. Itu yang membedakan kita dengan luar negeri kan gitu. Luar negeri lo gue enggak ngurus kan gitu. Ya enggak ada itu saling menyapa, saling gotong royong kan gitu. Kalau Jawa itu yang paling penting adalah Jawani itu seperti itu. Harus mungkin harus dibiasakan. Jadi nanti untuk teman-teman yang ketika di pondoknya itu berbahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, sempatkan ketika di rumah ngomong sama orang tua itu pakai bahasa halus untuk yang Jawa. Nah, untuk yang luar Jawa mungkin bisa mengimplementasikan bahasa-bahasa yang masing-masing. Tapi kalau di pondok gontor jangan coba-coba. Jangan. Bisa gundul begitu. Itu. Tapi itu memang untuk membiasakan tuh nggak bisa diselang-seling. Kalau di gontor kan fokus ya bahasa Arab, bahasa Inggris kan gitu ya. Jadi ketika kecampuran dengan bahasa Jawa mungkin bakal nggak konsisten. Iya benar-benar. Jadi memang ada alasan sendiri-sendiri pondok gontor melakukan itu. Terus Singapura juga menerapkan tambahan bahasa Jawa itu. Cuman zonasi waktunya yang dibedakan. Kalau bahasa Arab kan di asrama. Kalau bahasa Inggris di sekolahan. Kalau waktu diniyah itu bahasa Jawa. Karena harus mempelajari Arab itu tadi ya. Iya. Jadi mereka karena memang bedanya begini. Kami yang pondok yang baru lahir seperti sekarang ini, ya kan, itu memang menerima kemampuan apapun dari para santri. Bahkan ada yang belum bisa baca Quran kami terima, ya, atau masih bacanya masih terbata-bata kami terima. Jangankan cuma nggak bisa tajwid kan gitu, buta huruf hijaiyah itu loh ada yang masuk. Iya, loh Ustadz kok berani tuh? Lah iya mereka mau belajar kok kan gitu. Tinggal kita nanti mengklasifikasikan anak yang belum bisa baca Quran. Ya kita penanganannya berbeda, yang sudah lancar berbeda. Bahkan yang mau takhusus tahfidz itu juga kita sediakan gurunya kan gitu. Itu sih Ustaz. Emang kalau Al-Qur'an itu sangat terpenting ya. Terkadang meskipun remeh ya. Remeh ya. Kalau sering diremehkan. Iya, diremehkan. Ya. Kalau dulu kata Ustadz saya di waktu belajar di TPQ, TPA atau TPQ itu bilang waktu kelas SD SMP iku sik sregep-sregepe baca Quran. Iya, berbondong-bondong ke ini majelis taklim TPA, TPQ. Tapi ketika SMA wis kenal ambek dunyo. Terus ketika sudah kuliah lali ambek tugas-tugasnya. Terus waktu kerja itu lupa akan pekerjaannya. Barang ketika ini udah tua dia menyesal. Ya mungkin dari itu
harus disempatkan ya? Harus, karena Baca Al-Quran. Baca Quran itu satu hal yang murah ya kan nggak butuh biaya apa-apa, tapi berat, dilakukan berat loh. Kenapa? Karena itu ganjarannya surga, bukan surga tok ganjarannya, bahkan surga itu rindu orang yang baca Quran, ya kan? Seperti yang diriwayatkan di dalam bukunya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, bukunya Dzurratun Nasihin. Itu Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Ya, yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua hafidhil lisan. Yang ketiga mut'imil ji'an, dan yang keempat shaimin fi syahri Ramadan. Jadi yang pertama dirindukan surga itu orang baca Quran. Makanya Quran ini betul-betul harus diopeni. Ya, saya nggak kepingin ya anak-anak santri khususnya di Singaputih itu karena terlena dengan banyaknya pelajaran, ketika membaca Al-Quran itu tidak sering dan rutin dilakukan, maka keluar pondok kemampuan baca Al-Qurannya ya tetap seperti sebelum masuk pondok. Nah, makanya ini kita tidak mau terjadi di Singaputih. Betul-betul kita klasifikasikan yang belum bisa baca Quran harus bisa baca Quran. Ya pasti itu. Ya harus tahu huruf hijaiyah kan begitu. Nah, selanjutnya diajari nulis. Kalau nulis ya metodenya imla itu yang dipakai ya. Itu Ustaz. Ya. Sudah saat ini kita bincang-bincang, terus kita bahas terkait tokoh-tokohnya Ustaz ya. Tokoh-tokoh yang di sana. Ya. Nah, awal pertama ngerintis itu Ustaz Kiai siapa tadi yang? Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah. Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah ya. Nah, beliau itu cuman beliau sendiri atau emang ketika merintis itu sudah ada ininya? Ya. Singaputih ini unik. Jadi uniknya itu nggak ngerti saya juga. Berbondong-bondong tokoh-tokoh nasional itu merapat. Gitu loh. Seperti ada yang menggerakkan gitu. Ya. Jadi contoh pertama kali itu Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, Profesor Doktor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu pengasuh dan pendiri Pondok Amanatul Ummah. Itu istilahnya membantu Pondok Singaputih dalam masalah pendirian ya, terus juga orientasi ke depan seperti apa. Terus disusul dengan Profesor Doktor Kiai Haji Imam Suprayogo. Ini dedengkotnya rektor ya. Jadi beliau dulu menjabat sebagai rektor di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Begitu lama masa menjabatnya ya, karena memang apa yang beliau rintis itu menjadi kenyataan semua. Ya, akhirnya beliau sekarang berkiprah menjadi penasehat di Tazkiyah yang sekarang jadi Tursina itu. Nah, ya kan. Nah, beliau sekarang ya menyatakan siap untuk membela Singaputih. Tuh, terus ada Profesor Dr. Dahlan Iskan. Oh, Dahlan Iskan. Ya, Pak Dahlan Iskan. Alhamdulillah juga beliau menjadi penasehat pendidikan bersama Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah tadi. Dalam pidato terakhir beliau ditanya sama orang kenapa kok mau jadi penasehat Singaputih, ya kan? Beliau menyatakan karena saya melihat Kiai Singaputih itu ya adalah salah satu kiai yang mampu di dalam teknokrasi. Teknokrasi kita belum pernah itu ya dapat kata-kata teknokrasi, googling semua. Ternyata teknokrasi itu kemampuan merencanakan ide, kemampuan melaksanakannya, dan kemampuan untuk mengontrol dan mengevaluasinya, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Teknokrasi. Makanya dari sana Profesor Dahlan sempat sering ya banyak memberikan ide-ide cemerlang ya, termasuk berharap suatu saat Singaputih ini melangkah setelah punya MA harus punya perguruan tinggi. Ya, bersama juga Profesor Imam Suprayogo. Ya, Profesor Dahlan itu ingin yang pertama ada fakultas bisnis. Ya, kalau anak bisnis kan? Oh iya. Iya sekarang bisnis.
prodinya komunikasi tadi. Oh gitu ya. Tapi termasuk ada pelajaran tentang bisnis. Nah itu kenapa kok Singa Putih harus memulai dengan bisnis kan begitu? Karena sesuai dengan visinya menjadi sociopreneur. Ya sociopreneur ini nggak gemen-gemen, ini bukan entrepreneur loh. Kalau entrepreneur hanya menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri supaya nggak mati kan gitu aja. Kalau sociopreneur ini dia harus menciptakan dan mengajak dan menghidupi orang-orang sekelilingnya. Ini kalau nggak punya kemampuan teknik ya di dalam menjalankan bisnis itu ya akan berat kan gitu. Makanya fakultas bisnis ya nanti selanjutnya ya semua fakultas. Bahkan Pak Yai itu sudah membisikkan kepada kami bahwa program 10 tahun ke depan ya itu Singa Putih harus sudah sampai pada 1.000 santri. Amin amin ya rabbal. 1.000 santri. Terus juga rintisan universitas itu sudah harus dimulai. Ya, bahkan bukan nasional tapi internasional. Ya sebagaimana universitas ternama ya, yang kalau swasta mungkin ada Unisma Malang ya. Itu rektornya juga datang ke Singa Putih loh itu. Alhamdulillah jadi tokoh-tokoh banyak yang merapat ke Singa Putih memperkuat kami ya istilahnya menguatkanlah anak-anak muda ini supaya bisa berlari lebih kencang. Jadi di pondok ini, Pondok Singa Putih ini ya sudah sangat terpercaya sekali kan. Ya, pendiri-pendirinya terus tokoh-tokohnya itu pun juga sudah orang-orang yang sangat luar biasa sekali ya. Dan juga pastinya cita-citanya sangat luar biasa. Singa Putih ini prestasi ya, prestasi daripada Singa Putih. Kebetulan yang paling mutakhir yang terakhir kemarin tahun 2020 itu kita menjadi runner up MA ya, MA unggulan Singa Putih jadi runner up lomba riset. Riset tingkat nasional. MyRes Madrasah Young Researcher Supercamp 2020. Terus dilanjutkan 2021 di awal kemarin kita menang di Malaysia. Di Malaysia. Berarti internasional. Internasional. Ya itu ajangnya IAIUM. Bukan. Pokoknya MTE Malaysia, Teknologi Expo. Itu kita dapat medali emas. Ya terus yang terakhir ini kemarin itu berita gembiranya diumumkan bahwasanya itu tadi dapat medali emas ya juara 1. Terus yang sekarang ini yang terakhir adalah Euro Invent itu di Romania. Romania. Jadi sudah dunia, skala dunia itu juga dapat medali emas. Tentu kalau yang lomba-lomba lokal, regional itu juga nggak kita tinggalkan, kita ikuti. Ya, ada yang menang lomba puisi, lomba kemarin juara 1 tingkat nasional, lomba dai, santri putri, banyak. Jadi prestasi-prestasi yang diperoleh dalam usia yang belia ini kan gitu. Semuanya adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kawan-kawan, tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Fatori terkait apa itu Singa Putih. Terus untuk mengaksesnya pun juga sangat mudah sekali. Karena Singa Putih ini bukan sekedar pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang modern kan. Salaf modern. Salaf dalam akhlakul karimah, modern dalam pola pikir. Juga. Nah, itu tadi jadi kawan-kawan ketika mau daftar silakan langsung daftar aja di sini. Ya, itu saja saja. Baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Terus semoga cita-cita kita akan segera tercapai. Amin. Dan Islam semakin jaya. Siap. Dengan generasi muda seperti antum. Sudah mulai itu aja nih. Iya. Itu santri mendunia kan gitu. Jadi sama dengan Singa Putih itu ujungnya adalah menjadikan santri Singa Putih pemimpin-pemimpin dunia, ulama-ulama dunia, teknokrat dunia dan konglomerat di dalam santri mendunia. Benar. Nah, seperti halnya ini santri mendunia, nama dari santri mendunia. Semoga santri itu bukan yang hanya bersarungan, terus santri itu bukan hanya orang-orang yang gaptek, tapi santri itu yang mendunia, akalnya mendunia, pikirannya juga mendunia, akhlaknya pun juga mendunia.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, itu saja kawan-kawan. Tetap nanti kita lanjutkan ke video yang lain-lain. Kita bertemu di video yang lain. Tetap pastinya tetap bersama Ana Maulana Zaki Fauzan. Siap. Nah, nanti mungkin ada video-video yang lainnya. Nah, itu saja kita akhiri saja. Siap. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.